kok ada gambarnya bule gondrong di situ. Gitu. Saat ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang bernama Siti Nur Rofiqoh, di mana dia mengambil keputusan untuk memilih Isa Al-Masih sebagai junjungannya. Ini dia Siti Nur Rofiqoh yang dibaptis dengan baptisan Rahel ya, namanya. Silahkan memperkenalkan diri. Nah, satu hari ceritanya udah singkat cerita, saya menikah nih sama orang Ambon itu. Gitu. Kok jadi mau dulu waktu dia? Saya tuh doanya saya tuh begini nih, Be. Doa saya masih di sana nih. Kalau tadi saya bilang gitu, ya Allah, kasih saya suami yang tidak merokok, yang tidak pemabuk, yang tidak bandel. Lah kok dikasihnya dalam bayangan saya orang Ambon itu, Be. Sampai 3 kali tuh saya tahajud seperti itu. Saya bilang ya udahlah, terserah ya Allah, saya gitu. Ternyata benar saya tuh jadi istrinya orang Ambon itu, gitu. Terus bisa nyebrangnya gimana? Belum, Be, saya belum ini. Walaupun udah nikah, saya belum taat sama keyakinan dia. Masih saya kekeh dengan keyakinan saya. Gua dah ya. Iya. Ayo. Modelnya cinta deh ya. Saya pikir, oh, doa saya lebih manjur, lebih kuat orang setelah jadi istrinya si Ambon ini. Itu juga saya sadarnya itu sudah dipanggil Tuhannya itu anak saya udah TK, Be. Kalau TK kan sering nganterin anak-anak sekolah itu lomba kesono kemari, lomba Charleston, lomba lukis kayak gitu. Saya nganterin anak saya dalam mimpi, saya nganterin anak saya lomba ceritanya itu mimpi tuh, ya. Iya, mimpi. Nah, perasaan mimpi saya itu bareng-bareng seperti biasa, jalan tuh bareng, satu sekolah, orang tua, murid, sama guru tuh bareng. Tapi setelah masuk dalam satu gedung, kok saya kehilangan mereka gitu loh. Saya sendiri sama anak saya. Lah, teman-teman saya pada kemana, guru-guru pada kemana, saya bilang. Akhirnya saya lihat di sana ada eskalator. Naiklah saya eskalator itu, saya nyari mereka. Di satu gedung itu saya naik eskalator. Di tengah eskalator perjalanan itu papasan sama mereka. Mereka turun, saya naik. Jadi eskalatornya tuh papasan gitu loh. Waduh, saya udah salah jalan lagi nih. Saya naik, ya udahlah, ntar kok sampai di atas baru saya turun, pikir saya. Tapi begitu saya naik, kok ada pintu, saya keluar pintu itu. Di depan pintu itu ada lautan luas tuh, Be. Dan lautan itu ada pantulan sinar matahari. Biasa kan kalau harus di pantulan sinar matahari itu saya lihat, mohon maaf ini, kok ada gambarnya bule gondrong di situ. No. Itu saya pikir, ini bule gondrong mana, kata saya. Nah, saya liatin terus itu gambar itu. Kok dia angkat tangan begini sambil senyum. Udahlah, saya cuekin.
Akhirnya dari situ saya terbangun dari mimpi saya itu 1 kali. Ya, Tuhan Yesus yang mana? Yang menyatakan itu Yesus siapa kepadamu? Ya, engkau bertemu dia wajahnya seperti apa? Ya, apakah wajahnya putih, rambutnya putih, ya, matanya menyala seperti atau mungkin seperti di gambar-gambar kalender, ya? Memangnya wajah Tuhan Yesus seperti wajah yang di kalender itu, ya? Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, karena tidak ada potretnya, tidak ada fotonya, saudara, yang ditinggalkan bagi kita, ya. Jadi itu hanya hasil imajinasi pelukis, saudara. Sudah ada banyak orang yang melukis tentang wajah Kristus, ya, tentang Kristus, ya, wajahnya, ya, ketika dia bertemu dengan anak-anak, ketika dia mengetok pintu, ya, ketika dia mengajar di bukit, ya, khotbah di bukit, ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi tidak satu pun dari semua lukisan itu yang sungguh-sungguh dapat diandalkan merepresentasikan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, karena kita tidak pernah melihat fotonya, saudara. Jadi ini para murtadin ini yang katanya ngaku-ngaku ketemu Tuhan Yesus di Mekah waktu mereka umroh, waktu mereka naik haji, ya. Itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya. Bukan kesaksian yang benar, ya.